ke daerah hari ini, yang pertama sekali adalah pemuda. Nah itu menarik sekali kata kuncinya. Dan kemudian bagaimana legitimasi DPD ini adalah legitimasi hadirnya, alasan eksistensinya yang kayak gini. Nah, bagaimana penguatannya, dan kemudian sekali lagi bahwa DPD ini tadi kritik dari Mas Budi, ya kalau bisa saja ya nggak perlu ada DPD, kira-kira begitu. Perlu ada karya. Sementara Pak Irman, memang ini periode yang sangat strategis untuk menguatkan, apalagi sekarang Pak Irman dan kawan-kawan lagi mendorong amandemen kelima. Memang perlu penguatan-penguatan baik dari civil society-nya, LSM-nya, pers terutama, dan kemudian tadi dibilang Bang Irman, Mas Budi, dan problem bangsa kita sekali lagi bukan hanya persoalan kepemimpinan, tetapi juga sistem, dan kemudian ya sejarah politik dalam utamanya pusat dan daerah, hubungan pusat dan daerah yang masih konsensus yang sabar membuka diskusi kita. Pertama kami sebentar Bang Erlangga, yang setelah Bang Ican, setelah Bang Ican, mohon maaf. Setelah Bang Ican, kemudian tadi di sini ada saya lihat Bang Aziz, anggota DPD. Ada Ican. Ya, Bang Ican, kemudian Bang Erlangga, kemudian Bang Lukman, dan ini kapan masuk Doi? Ya, sesi dulu. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Baca undangan ini harus dijawab. Terima kasih kesempatannya. Saya kira perjalanan bangsa ini sebenarnya dalam konteks yang yang besar, kalau kita lihat dalam durasi yang panjang, sebetulnya on the right track. Tentu kita marah dengan day-to-day politics, kita marah dengan hal yang lebih bersifat taktikal dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto. Tapi apa yang dilakukan Soekarno dengan sedikit keras itu kan karena daerah itu harus diikat betul sebagai daerah yang baru bergabung dan longgar. Tentu saja dan godaan dari bekas penjajah masih kuat. Itu membutuhkan upaya-upaya membangun solidaritas, sehingga kunjungan Bung Karno itu sebuah upaya soft, tetapi di pihak lain tentaranya dipakai terlalu besar. Tentu saja ini Indonesia yang betul-betul berbeda dengan Cina atau Amerika. Walaupun sama-sama luas, kita terserahkan sudah disahkan oleh laut-laut terdalam. Belum lagi etnisitas kita yang terlalu tajam perbedaan satu sama lain. Kalau kita ke Papua, dari satu kampung-kampung lain kelihatannya bahwa hampir sama, berbahasanya sangat berbeda. Nah, ini problem sosial yang membuat pembangunan harus dikerjakan, karena ini akan Soekarno yang mengatakan tidak membutuhkan sedikit manajemen yang jadi kira-kira yang mau dikatakan oleh Soeharto adalah ya saya hentikan dulu semua upaya-upaya ekonomi. Karena ekonomi harus dibangun dan itu. Nah, pertanyaannya setelah itu apa? Dengan kecepatan yang ditimbulkan oleh revolusi informasi yang melipat gandakan seluruh pengetahuan kita, berbeda dengan revolusi industri. Waktu revolusi industri saja, Eropa langsung meninggalkan peradaban-peradaban tua yang berumur berabad-abad dengan kecepatan sejarah yang mengagumkan. Tetapi revolusi informasi di mana kita ada sekarang itu melipat gandakan seluruh kecepatan perubahan yang dilakukan oleh revolusi industri. Dia mau saya katakan bahwa hari ini seluruh upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto pasti tidak akan jalan. Saya ingat majalah Time, saya ingat tahunnya, pernah kebingungan untuk menentukan siapa Man of the Year atau Person of the Year. Karena kelihatannya semuanya berimbang, tidak ada lagi tokoh yang sebenarnya yang penduduknya kecil, yang tidak bisa di-cover oleh perlembagaan politik, perwakilan politik di DPR yang berdasarkan jumlah pemilih itu akan terlalu ini. Kenapa sekarang penting? Karena mereka tahu bahwa daerah dia gak lurus-lurus, bahwa daerah dia yang mestinya dapat bantuan tidak diurus karena perselingkuhan di kamar-kamar kecil dan tertutup di DPR. Ya.
Kenapa bisa begitu? Mudah saja. Satu daerah seperti Jawa Barat punya kurang lebih 80 anggota DPR. Anda bandingkan dengan Bangka Belitung yang kalau tidak salah tidak 3 atau Bangka Utara. Bagaimana daerah itu bisa memiliki representasi dalam pergulatan di dalam kamar-kamar parlemen? Tentu ada suara partai, tetapi kan tidak seorang anggota DPR bukan hanya anggota kamar. Dia harus tidak kepentingan terhadap daerah Jawa Timur. Kalau tidak, apa kita yang harus dengan budget? Ini budget kan soal penting. Seluruh pemberontakan daerah karena soal budget. Latar depannya saja ada pemberontakan berbahasa Islam, berbahasa politik ke daerah. Tapi latar belakangnya kalau kita teliti dari tulisan-tulisan yang berbahasa sejarawan, semuanya adalah kemarahan akibat ekonomi yang tidak dikembalikan sebagai milik daerah. Nah, jadi yang saya mau katakan sebagai akhir dari saya bahwa jika DPD ini harus dikuatkan, maka marilah kita lakukan. Karena Indonesia ini terlalu luas dan sekarang masih bisa ditahan, Mas Bas. Lain waktu tidak. Revolusi di Timur Tengah memperlihatkan dengan jelas kekuatan-kekuatan yang sentralistik digoyang oleh kerumunan orang yang dijahit oleh revolusi informasi tempat ini internet dan seluler. Jadi kalau kita lihat revolusi pertama menggunakan digital terjadi di Makati, menggunakan Matos dengan SMS. Di Jakarta juga begitu. Sekarang jauh lebih cepat. Ada televisi, ada media online, ada telepon dan sebagainya. Setiap hari kita berdiskusi di BPI seperti orang yang ketemu setiap jam. Dulu majelis ketua hanya sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Sekarang tiap hari bangun tidur kita diskusi masalah-masalah penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erlangga, silakan Pak. Dulu waktu Muhammad Yamin, Bung Karno merumuskan putusan daerah itu sebenarnya itu kompromi. Tidak seperti yang Anda bilang bahwa orang Yogyakarta kepingin perang, bukan. Ketika anak muda melakukan Sumpah Pemuda, mereka mau melebur diri, bukan mau membagikan identitas diri. Jadi sebenarnya kalau sepakat NKRI, daerah-daerah itu identitas daerah jangan masuk ke dunia politik. Nanti kita tawuran terus menerus. Ini Indonesia ini identitas daerahnya terlalu apa? Terlalu fanatis. Harus dikubur dalam-dalam. NKRI Indonesia ya Indonesia, nggak ada daerah-daerah. Nah, suku nggak ada. Nah, itu dulu pernah dicoba oleh Pak Harto Almarhum dengan SARA itu. Bagus dia sebenarnya, cuma karena dia rejim korup dan kapitalistik, dia digulingkan. Itu aja kesalahannya. Jadi kalau bagusnya sih Pak Irman kalau mau seperti Gorbachev, bubarkan DPD. Iya. Gorbachev kan bubarkan Uni Soviet tuh. Bagus. Karena nggak ada manfaatnya daerah-daerah. Nah nanti tahap 2 kita bubarkan partai. Karena partai politik itu mendestruktif seluruh persoalan. Masa seorang Surya Dharma Ali bisa memanipulasi 3 juta suara untuk kepentingan dirinya. Anggota DPR teman kita Ahmad Yani itu bisa diberhentikan ngomong hanya karena Surya Dharma Ali berkehendak. Ini jeleknya partai politik. Jadi kita bagi aja Indonesia ini dalam 560 distrik. Semua anggota DPR menjadi otonom. Tidak ada istilah daerah, semua bertarung di situ. Jadi nanti ada orang duduk di parlemen, di komisi-komisi. Ini yang disebut revolusi yang akan saya rancang kelak. Alasannya revolusinya begitu, bubarkan DPD dan sampai menang dia yang duduk. Bebas. Nah, yang kedua adalah ada DPR pun nggak ada gunanya. Bacalah undang-undang tenaga kerja. Buruh adalah orang penerima upah. Itu kan sistem kuli di zaman Belanda sampai Soeharto. Sama aja undang-undang tenaga kerja zaman Soeharto sekarang sama. Kemiskinan itu bukan karena persoalan distribusi DAK, bukan. Karena buruh menerima upah, tidak mendapat bagi hasil dari hasil produksi. Kapitalis Tiongkok itu kapitalis yang namanya McDonald itu bawa dolar ke negerinya. Seperti orang Madura dagang di Jakarta pulang kampung lebaran.
Makanya orang Madura kan bawa duit ke Madura, orang Amerika ke Washington, dia bawa duitnya. Nah buruh kita 1,5 juta sampai 2 juta setengah mati peras keringat di McDonald itu baru McDonald. Belum yang namanya pabrik-pabrik di Bandung Selatan, belum yang tempat-tempat lain. Kemiskinan itu karena rezim pengupahan karena siapa? Ini konkret aja. Nah kemarin ada nih korupsi diberantas. Saya nggak sepakat korupsi diberantas. Korupsi itu bukan persoalan bangsa. Tanya aja tukang bubur. Korupsi diberantas ada untung nggak? Enggak. Tetangga saya 10 tahun kerja di pabrik gajinya 2 juta. Korupsi sudah 200 orang ditangkap. Ya nggak maju-maju juga. Ini revolusi kedua adalah menghancurkan rezim pengupahan. Betul. Yang kata Bung Karno ini Mirwada. Sistem riba. Oke. Saya kira dekat itu kan berhenti dekat itu. Oh iya. Jadi itu sistem riba itu. Kalau sistem rezim pengupahan dihancurkan, selesai orang akan makmur, pasar-pasar akan ramai, tingkat konsumsi akan tinggi. Karena setiap buruh mendapat bahagia dengan hasil pekerjaannya. Sekarang para kapitalis tiong-tiong, ada kapitalis tiong, udah kerja 10 tahun pabrik handphone di Sukabumi, dia udah triliunan duitnya, dia beli rumah di Beverly Hills, buruhnya tetangga saya di Cianjur sana, 1,5 juta setengah, 5 tahun sudah. Nah, kau tahu nggak? Bos kau itu sudah kaya raya, kau rampok aja dia bilang. Nah, sementara bosnya itu menyumbang anak yatim. Saya bilang duit anak yatim disumbang bos kau itu duit kau, bukan dia yang berantal, kau yang berantal. Kenapa sial? Kenapa sial? Ya, lembu yang punya susu bisa menggali yang punya nama. Yang kedua revolusi kedua. Ini revolusi kedua yang akan dipimpin perusahaan Sanofi. Katanya untuk rakyat, tidak. Untuk Exxon Mobil subsidi itu bukan buat rakyat. Nggak ada, nggak dapat apa-apa. Dalam hal ini nggak dapat apa-apa. Himu semua, subsidi ini rezim penipuan. Subsidi semua untuk para kapitalis. Iya, seperti misalnya Wisma Atlet. Wisma Atlet itu korupsi, nggak ada urus. Kalau ada berapa rakyat dibayar di Wisma Atlet dan membangun 35.000 sehari. Nah sementara rezim Nadarudin semua ATK itu malu untung. Jadi kemudian itu kalau ditangkap ke Nadarudin itu apa kita rakyat itu? Kenapa? Kami 35.000 juga. Itu Pak. Revolusi pertama kita berlaku aja lalu partai politik. Yang kedua adalah kita masuk kepada membahas rezim pengupahan. Yang ketiga adalah nasionalisasi. Inilah tema-tema revolusi. Tapi saya nggak membahas Pak Irman tadi. Kata yang selain itu waktu Sumpah Pemuda bukan untuk yang kita peranai.